Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Daratudewa. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jaringan sel saraf pada manusia. Pengertian jaringan sel saraf pada manusia. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau yang disebut neutron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang dan saraf pusat ke organ lainnya. Bagian-bagian pada jaringan sel saraf pada manusia yaitu yang pertama inti sel atau nukleus, yang kedua sitoplasma, yang ketiga dendrit, yang keempat neutrit atau akson, yang kelima sel Schwann, yang keenam sinapsis. Fungsi dari bagian-bagian jaringan sel saraf pada manusia yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel nukleus bagian sel saraf yaitu inti sel atau biasanya disebut dengan nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Terus sitoplasma itu yaitu bagian jaringan sitoplasma yang bentuknya cairan yang memiliki protein tinggi, yaitu seperti sitoplasma yaitu dibungkus oleh sel neurologia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Terus yang berikut dendrit. Dendrit yaitu bagian saraf yang mengumpulkan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Terus yang berikutnya neutrit, akson, yaitu bagian saraf neutrit atau akson ialah melaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel. Terus yang berikutnya yaitu sel Schwann. Sel Schwann ini yaitu menyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme atau akson dan membantu regenerasi akson. Yang berikutnya sinapsis. Tujuan dari sinapsis adapun ciri-ciri sel saraf yang diantaranya yaitu 1. Terdapat pada manusia dan hewan yaitu sebagian besar. Terus yang berikutnya mengirim rangsangan dan menerima rangsangan. Seperti pada bagian sel saraf sinapsis ialah ujung akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neutron lainnya. Seperti sinapsis dari satu neutron akan terhubung dengan dendrit dari neutron lainnya. Terus yang berikutnya jenis-jenisnya. Jenis-jenis sel saraf pada manusia beserta yang kita lihat bersama yaitu gambarnya. Sel saraf sensorik yaitu sel saraf sensorik atau sensorik ialah sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau menerima rangsangan menuju ke sel saraf antara penghubungan atau sistem saraf pusat seperti pada sumsum tulang belakang dan otak. Terus yang berikutnya sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung seperti yang kita ketahui bersama bahwa sel saraf ini berfungsi untuk penghubung atau neutron intermediate merupakan sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Terus yang berikutnya sel saraf motorik. Sel saraf motorik yaitu sel saraf yang berperan sebagai neutron motor, ialah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf, yaitu pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Terus yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami tentang
fungsi dari sel saraf pada manusia. Nah, fungsi dari sel saraf pada manusia itu ada 6. 1. Menerima rangsangan dari luar. Dari luar melalui saraf sensorik. 2. Mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan saraf pusat, yaitu otot dan sumsum belakang. Yang ketiga, mengendalikan kinerja jaringan otot. Yang keempat, mengontrol kinerja sekresi pada kelenjar. Yang kelima, mengatur homeostatis atau keseimbangan pada tubuh. Yang keenam, mengontrol dan mendukung perkembangan mental dalam tubuh. Seperti ini pada gambarnya, ini terdapat sumsum tulang belakang dan ini sel saraf neutron. Proses kerja dari jaringan saraf pada manusia itu, jaringan saraf pada manusia bekerja dibantu oleh sel saraf khusus, yaitu disebut neuron. Ketika tubuh manusia menerima rangsangan, reseptor akan mengirimkan informasi ke dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk ke saraf sensorik. Lalu sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Nah, demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.